Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami hormati, izinkan kami memulai sesi pada pagi hari ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan Tokan-Takon Kebijakan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dengan topik penulisan proposal kompetisi inovasi pelayanan publik Kabupaten Wonosobo tahun 2024. Nah, seperti telah kita ikuti bersama-sama pada acara sosialisasi beberapa waktu yang lalu, ini izinkan kami untuk mengulas kembali terkait dengan materi penulisan proposal. Nah, ada beberapa hal yang nanti perlu Bapak Ibu pahami atau cermati bersama kaitannya dengan penulisan proposal KIPP. Ini tidak dituliskan dalam bentuk proposal seperti makalah begitu. Akan tetapi uraian atau penjabaran dalam bentuk paragraf ini dituangkan ke dalam Google Formulir seperti QR Code atau short link yang tercantum dalam poster KIPP Wonosobo tahun 2024. Nah, ini yang pertama, langsung saja kita mulai. Ini adalah menyusun ringkasan. Jadi, ringkasan ini bobotnya 0% begitu dalam penulisan proposal KIPP, akan tetapi ringkasan ini memuat seluruh komponen inti yang akan dituliskan dalam proposal KIPP ini. Jadi ringkasan menjadi hal yang paling awal atau hal pertama yang dibaca oleh tim evaluasi dan juga tim panel independen ketika proses presentasi dan wawancara yang akan dilangsungkan pada tahapan berikutnya. Jadi ringkasan ini perlu dibuat semenarik mungkin. Jadi semacam cover ya Bapak Ibu. Artinya dalam ringkasan ini nanti akan dijabarkan masalah atau kondisi yang dihadapi untuk diselesaikan tentunya, kemudian gagasan atau ide kreatif atau wujud inovasi, kemudian juga kebaruan atau keunikan inovasi, juga berikutnya dampak dan signifikansi yang dihasilkan dari gagasan atau ide kreatif ini. Jadi sebagai permulaan begitu dalam memahami bersama inovasi pelayanan publik ini harus ada sisi kebaruannya atau keunikan. Tidak harus sesuatu yang betul-betul baru, Bapak Ibu, cukup modifikasi saja, itu sudah bisa disebut sebagai inovasi. Akan tetapi nanti kata kuncinya adalah adanya dampak ini. Nah, nanti akan kita ulas bersama seperti apa menjabarkan kebaruan atau keunikan juga yang dimaksud dengan dampak atau yang secara signifikan ini bisa memperlihatkan kondisi yang berbeda dengan permasalahan yang dihadapi sebelumnya. Nah, ini ringkasan cukup dijabarkan dalam 200 kata saja. Berikut contoh penulisan ringkasan. Jadi pada pagi hari ini kita akan melihat bersama untuk menuliskan proposal KIPP. Ini yang kita gunakan sebagai contoh adalah inovasi mengolah kol segar, maksimalkan potensi yang digagas oleh rekan-rekan SMP Negeri 1 Wonosobo yang pada tahun 2022 ini berhasil meraih predikat top inovasi pada kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2023, SMP 1 melalui inovasi kol segar ini berhasil meraih predikat top 45 pada KIPP tingkat nasional yang diselenggarakan langsung oleh Kementerian Pan-RB. Nah, ini predikat top 45 ini juga sekaligus sebagai predikat top inovasi terpuji kalau di tingkat nasional.
Nah, ini untuk contoh penulisannya, ini eh, yang pertama, SMP 1 ini sebagai penyelenggara pelayanan publik bidang pendidikan, ini seperti filosofi Ki Hajar Dewantoro, bahwa potensi itu sesuai kodrat alam dan kodrat zaman supaya bertumbuh dengan baik, menggambarkan berkembangnya murid seperti pertumbuhan benih jagung. Nah, ini permasalahan dimulai atau berawal dari kondisi murid berbasis zonasi yang menjadikan SMP Negeri 1 Wonosobo tertantang untuk melakukan inovasi supaya murid tetap berprestasi begitu. Nah, kemudian inovasi tidak harus sesuatu penemuan yang benar-benar baru, namun bisa berupa peningkatan dengan memodifikasi apa yang sudah ada sebelumnya. Nah, ini sebetulnya tidak harus disebut ya Bapak Ibu kaitannya dengan peraturan Menteri Pan-RB 30 tahun 2014. Nah, meskipun tadi penjabarannya maksimal 200 kata, sebetulnya penulisan semakin singkat, tapi hanya pada intinya saja itu yang diharapkan, yang mengena begitu poinnya. Kemudian bentuk wujud inovasi sebagai solusi masalah adalah kol segar. Nah, kata kuncinya ada di kolaborasinya ini. Kolaborasi antara siapa? Ini antara sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Wonosobo sendiri, bersama dengan tenaga ahli, instansi terkait, alumni, dan juga orang tua atau wali murid. Nah, kemudian aspek kebaruan atau keunikan inovasinya adalah kolaborasi yang memadukan manajemen sekolah dan manajemen universitas untuk meningkatkan pelayanan pendidikan berbasis aset. Nah, ini yang dipadukan adalah manajemen sekolah dan manajemen universitas yang digabungkan menjadi aspek yang unik begitu. Nah, dampak dari inovasi Kol Segar ini adalah pemerataan akses bidang pendidikan. Jadi nanti akan kita lihat kenapa kok aksesnya menjadi merata. Kemudian sebetulnya permasalahannya secara lebih spesifik ini dijabarkan dalam poin latar belakang atau aspek yang berikutnya. Nah, dalam menulis latar belakang ini harus memuat rumusan masalah yang menggambarkan kondisi awal sebelum inovasi diimplementasikan. Kemudian diminta untuk menyebutkan kelompok masyarakat yang terdampak permasalahan. Juga uraikan tujuan inovasi dengan target yang terukur. Nah, ini harus menjadi perhatian ya Bapak Ibu. Jadi rumusan masalah awal atau kondisi awal sebelum inovasi diimplementasikan, kemudian bagaimana target yang ingin dicapai dari inovasi itu bisa diukur atau masalah yang sebelumnya itu juga harus merupakan sesuatu yang bisa diukur ketika nanti ada inovasi yang akan kita optimalkan untuk menjawab permasalahan yang ada. Nah, ini maksimal diuraikan dalam 300 kata. Berikut contoh latar belakang. Ini di paragraf pertama adalah latar belakang dan rumusan masalahnya. Jadi seperti diketahui bersama Bapak Ibu bahwa pemerintah pusat sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan PPDB zonasi begitu. Nah, sebelum ada PPDB zonasi ini, SMP Negeri 1 Wonosobo sering dianggap biasa saja saat berprestasi. Artinya, oh, murid-murid SMP 1 Wonosobo nih, ketika mendapat prestasi ya memang dianggap sudah sebagai hal yang biasa saja begitu. Nah, akan tetapi kondisinya menjadi berbeda ketika kebijakan PPDB zonasi ini diterapkan. Nah, kemudian upaya sekolah dalam mengelola potensi anak sehingga bisa berprestasi seolah tidak ada pengakuan dan adanya kebijakan pemerintah untuk memberikan pendidikan terbaik tanpa diskriminasi. Jadi ini menjadi latar belakang tersendiri ya. Artinya
mau ada zonasi atau tidak ada zonasi dianggapnya situasinya sama saja. Padahal itu muncul tantangan tersendiri ketika memberikan pelayanan bagi para murid begitu. Nah, ini diterangkan bahwa kualitas input murid yang berbeda dari sistem zonasi tetap harus dikelola dengan baik. Artinya meskipun diterima lewat jalur zonasi, ini menjadikan situasinya siswa-siswi yang diterima ini memiliki keunikan tersendiri dalam penanganannya yang semuanya harus memberikan atau mendapat pelayanan terbaik dengan berbagai keterbatasan baik dari sisi sumber daya manusia maupun keterbatasan dari sisi dana sekolah. Ini menjadi permasalahan yang akan dijawab melalui inovasi Kol Segar. Nah, kemudian yang berikutnya, ini adalah kondisi awal sebelum inovasi diimplementasikan. Nah, selama ini di sini disampaikan bahwa kurang dilibatkannya pihak luar sekolah untuk memaksimalkan potensi yang ada untuk berkolaborasi berdasarkan keahliannya masing-masing. Nah, ini kan seperti sudah diterangkan di awal tadi, Bapak Ibu, jadi kata kuncinya adalah kolaborasi. Nah, sebelum ada kolaborasi, ini dijabarkan jumlah anak yang diterima di sekolah jenjang berikutnya dengan jalur prestasi adalah 37,89% dari total lulusan pada tahun ajaran 2019 dan 2020. Oleh karena itu, seperti kami tegaskan di awal tadi, harus dapat diukur atau targetnya terukur begitu. Nah, artinya masalah yang menjadi kondisi sebelumnya ini sudah ada ukurannya, berbasis data begitu tentunya. Nah, kemudian nanti akan dijawab ke aspek berikutnya. Nah, ini masih di latar belakang yang harus dijabarkan selain kondisi sebelumnya juga tujuan dan kelompok sasaran yang terdampak inovasi. Nah, ini inovasi Kol Segar sendiri diharapkan mampu memberikan pelayanan publik di bidang pendidikan secara adil dan merata, kemudian juga meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua begitu. Nah, inovasi Kol Segar ini mengedepankan penjaminan peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan yang memberikan pemenuhan kebutuhan belajar, dan pemberian kesempatan belajar untuk semua, pelibatan masyarakat, akademisi, dan pakar untuk saling berkolaborasi. Juga dalam hal ini kolaborasi dilakukan terhadap perluasan sumber pendanaan sehingga bisa benar-benar mewujudkan pendidikan yang berkualitas ini untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Nah, kemudian di aspek yang berikutnya, setelah kita mendapatkan gambaran terkait masalah inovasinya, ini adalah kebaruan atau nilai tambah. Nah, di sini yang dijabarkan adalah ide atau gagasan atau keunggulan begitu, isinya keunikan, nilai tambah atau kebaruan dari inovasi, maksimal diuraikan dalam 200 kata. Nah, contoh kebaruan atau nilai tambahnya di sini yang diuraikan oleh rekan SMP Negeri 1 Wonosobo ini adalah memadukan manajemen sekolah dan manajemen universitas untuk meningkatkan pelayanan pendidikan melalui inovasi dari pola pikir berbasis aset atau aset based thinking melalui pendekatan inquiry aspiratif yang lebih dikenal dengan metode Bagja atau buat rencana, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusinya. Nah, ini yang menjadi nilai jual atau nilai tambah yang unik dari inovasi mengolah kol segar maksimalkan potensi. Nah, ini juga diterangkan bahwa inovasi yang dilakukan oleh sekolah memiliki ending goal atau mendapat prestasi maksimal yang mengantarkan murid masuk ke berbagai sekolah
melalui jalur prestasi. Jadi produk yang bisa dilihat dari inovasi ini adalah kebaruan tadi dalam hal manajemen sekolah dan banyaknya prestasi setelah dilakukan inovasi. Sebagian besar sekolah pasti berkolaborasi dengan orang tua, terutama masalah dana melalui komite. Namun bagaimana kolaborasi ini juga dioptimalkan dengan tenaga ahli, instansi lain, dan alumni yang belum banyak dilakukan ketika melakukan kolaborasi tersebut. Nah, ini di paragraf berikutnya diterangkan bagaimana kolaborasinya lewat Call Segar ini. Nah, yang awalnya aset-aset tersebut tidak dilibatkan secara maksimal, nah ini akhirnya benar-benar dimaksimalkan. Di sini tenaga ahli dan instansi terkait dilibatkan untuk berkolaborasi sebagai penguat potensi murid, kemudian alumni sebagai motivator, inspirator, dan kolaborator, kemudian orang tua dilibatkan aktif dalam pendampingan dan pengelolaan teknis pelatihan. Nah, kemudian setelah diterangkan bagaimana tadi metodenya begitu, nah ini implementasi inovasinya diuraikan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi itu seperti apa, kemudian uraian harus dilengkapi dengan data pendukung yang relevan begitu. Nah, biasanya bisa berupa dokumentasi, video, foto, atau infografis, begitu Bapak Ibu. Nah, ini implementasi inovasinya, inovasi Call Segar ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 atau 2021, mulai tahun ajaran ya Bapak Ibu. Jadi kalau tahun ajaran biasanya dimulai dari pertengahan semester atau semester pertamanya di 2020 di semester kedua, kemudian 2021. Nah, kemudian tahap awal adalah B dari metode Bagja tadi atau buat rencana yang dilakukan oleh guru sebagai upaya memajukan sekolah menggunakan aset yang ada. Kemudian yang berikutnya ini A atau ambil pelajaran. Nah, Dewan Guru dipimpin kepala sekolah berkolaborasi mengumpulkan ide yang mendukung kemajuan sekolah. Kemudian selanjutnya ini G atau gali mimpi. Melalui rapat oleh guru, murid, komite sekolah, orang tua, juga alumni, tenaga ahli, dan beberapa instansi, serta tokoh masyarakat. Nah, selanjutnya ini adalah J atau jabarkan rencana. Ini menyusun rencana yang akan dilakukan untuk mewujudkan mimpi yang dikehendaki bersama. Nah, ini kemudian dilanjutkan tahap A, yaitu atur eksekusi. Semua pihak bahu-membahu untuk melaksanakan semua perencanaan yang sudah disepakati sambil dilakukan evaluasi ketika proses berjalannya. Nah, ini evaluasi juga bisa dilakukan secara berkala. Nah, metode Bagja ini nanti di lampiran yang diupload begitu sebetulnya bisa dibuat dalam bentuk infografis yang informasinya ketika dilihat bisa lebih menarik begitu. Nah, kemudian eksekusi awal adalah merekrut peserta lomba dalam kegiatan Call Segar ini. Kemudian tim guru melaksanakan seleksi terbuka di sekolah yang bisa diikuti oleh semua murid. Nah, informasi itu secara adil dan terbuka disampaikan melalui website sekolah, grup WhatsApp kelas, dan juga wali murid. Kemudian setelah itu diperoleh kandidat, pihak sekolah mengundang wali murid untuk membicarakan pelaksanaan pelatihan. Kemudian wali murid ini dilibatkan untuk antar jemput dan akomodasi berupa makan, minum selama pelatihan, juga penyediaan seragam, penginapan, ataupun transportasi jika diperlukan. Nah, dalam hal di pihak sekolah ini memfasilitasi pelatih, peralatan, dan tenaga ahli dari luar sekolah untuk memaksimalkan
proses latihan itu sendiri. Kemudian sekolah juga turut mendatangkan alumni untuk memotivasi adik kelasnya. Nah, ini call segar dalam hal ini ternyata sangatlah efektif untuk memaksimalkan potensi murid. Jadi betul-betul dilaksanakan secara bahu-membahu tadi, Bapak Ibu, lewat kolaborasi yang aktif begitu antara pihak satu dengan pihak lainnya. Nah, aspek yang berikutnya adalah signifikansi. Ini yang diuraikan adalah dampak inovasinya dengan cara membandingkan kondisi sebelum dan sesudah inovasi diimplementasikan. Nah, ini juga jelaskan metode yang digunakan untuk mengukur dampak inovasi. Nah, ini saya spill sedikit sebelum kita lihat contohnya. Nanti inovasi kol segar ini sebetulnya metode mengukurnya cukup sederhana, Bapak Ibu, tapi kondisi sebelum dan sudah inovasi diimplementasikan itu betul-betul bisa dilihat dengan basis data yang disediakan. Nah, ini juga harus dilengkapi dengan melampirkan data dukung berupa laporan hasil evaluasi inovasi. Evaluasinya itu dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal yang memuat data sebelum dan sesudah implementasi inovasi, baik data secara kualitatif maupun data secara kuantitatif. Nah, maksimal untuk signifikansi diuraikan dalam 600 kata. Berikut contoh uraian signifikasi atau dampak inovasi. Ini dalam prestasi sekolah, sebelum inovasi kol segar diterapkan cenderung stabil saja prestasi-prestasi yang didapat dari tahun ke tahun. Nah, sementara sebelum diimplementasikan dulu Bapak Ibu, ini persentase murid yang melanjutkan ke sekolah jenjang berikutnya lewat jalur prestasi di angka 37,89% dari total lulusan pada tahun ajaran 2019-2020. Hal ini disebabkan oleh kurang dilibatkannya pihak luar sekolah tadi, seperti sudah dijabarkan juga pada aspek sebelumnya, dalam memaksimalkan potensi melalui kolaborasi berdasarkan keahliannya atau potensinya masing-masing. Nah, ini kemudian kondisi prestasi sekolah setelah inovasi kol segar diterapkan adalah prestasi akademik dan non-akademik yang meningkat. Kolaborasi yang dilakukan dengan memaksimalkan keahlian masing-masing mampu untuk mendongkrak perolehan prestasi sekolah. Inovasi berhasil mengantarkan peserta didik menjuarai kompetisi tingkat internasional pada bidang seni tari. Kemudian persentase murid yang melanjutkan ke sekolah jenjang berikutnya lewat jalur prestasi setelah pemberlakuan inovasi pada tahun pertama, yaitu tahun ajaran 2020-2021 adalah 54,29% dari total lulusan pada tahun ajaran tersebut. Nah, ini mengalami peningkatan 16,4% jika dibandingkan dengan tahun terakhir sebelum berlakunya inovasi. Dan pada tahun kedua, yaitu pada tahun ajaran 2021 atau 2022, adalah 56,64% dari total lulusan, mengalami peningkatan 2,35% dari total dari tahun sebelumnya. Nah, ini bisa dilihat berapa persentase sebelum ada inovasi, naiknya cukup signifikan 16,4%, kemudian setelah ada inovasi naiknya 2,35% dari tahun sebelumnya. Nah, tadi adalah uraiannya. Nah, ini jika dijabarkan dalam bentuk tabel. Ini ada tabel jumlah murid SMP Negeri 1 Wonosobo yang menjuarai perlombaan di tingkat internasional. Tabel yang atas ini sebelum ada inovasi, itu di tahun 2017-2018 dan 2018-2019 itu 0, kemudian 2019-2020 hanya ada 1,
yang di tingkat internasional. Nah, kemudian sesudah ada inovasi yang berhasil menjuarai perlombaan di tingkat internasional, ini 2020-2021 masih sama angkanya 1, kemudian 2021-2022 ada 5 kejuaraan lomba di tingkat internasional. Kemudian yang di sebelah kanannya ini tabel jumlah alumni SMP Negeri 1 Wonosobo yang melanjutkan ke SMA, SMK, atau MA lewat jalur prestasi. Nah, ini sebelum adanya inovasi hanya ada 97 siswa. Nah, kemudian setelah ada inovasi, ini naik cukup signifikan juga, Bapak Ibu, ini bisa dilihat angkanya 139 di tahun 2020-2021, kemudian pada tahun berikutnya di tahun ajaran 2021-2022 ada 145 siswa. Nah, dari data statistik tersebut dapat dilihat bahwa inovasi kol segar benar-benar mampu menjadi solusi permasalahan yang dihadapi sekolah. Bahkan di masa pandemi COVID-19 waktu itu, prestasi sekolah tetap meningkat dengan pesat begitu sebelum dan setelah adanya inovasi. Nah, inovasi ini memiliki karakter berkelanjutan, bisa diterapkan kapanpun dan di sekolah manapun yang ingin melakukan duplikasi atau replikasi inovasi. Nah, inovasi ini juga sejalan dengan kategori inovasi pelayanan publik di bidang pendidikan karena mampu memberikan pelayanan publik terbaik dalam menjaga dan meningkatkan prestasi sekolah, serta mampu memberikan dampak positif bagi para pengguna pelayanan pendidikan. Nah, ini juga kalau kita cermati bersama-sama secara adil dan merata begitu. Artinya sebetulnya semua siswa-siswi di SMP Negeri 1 punya kesempatan yang sama untuk bisa berprestasi dengan adanya inovasi kol segar ini. Nah, kemudian aspek yang berikutnya adalah adaptabilitas. Ini apakah inovasi ini sudah direplikasi? Nanti akan ada pertanyaan tersebut, kemudian Bapak Ibu akan diminta menjawab sudah direplikasi atau belum. Nah, jika sudah direplikasi, maka sebutkan unit penyelenggara pelayanan dan atau instansi yang mereplikasi inovasi tersebut, diuraikan maksimal 100 kata, kemudian jelaskan potensi inovasi untuk direplikasi dengan menggambarkan luasan populasi dan kesamaan karakter masalah yang dialami atau ada pada daerah lain. Kemudian maksimal diuraikan dalam 200 kata. Nah, ini contoh ureanya, Bapak Ibu, inovasi kol segar yang diaplikasikan di SMP Negeri 1 Wonosobo sangat memungkinkan untuk direplikasi di tempat lain, utamanya di sekolah-sekolah. Hal ini karena masalah yang dihadapi oleh semua sekolah rata-rata hampir sama dengan adanya kebijakan zonasi PPDB tadi. Nah, ini masalah tersebut kan menyebabkan kesulitan mencari bibit berbakat. Juga masalah kesulitan mendidik dan mengembangkan bibit yang ada supaya potensinya maksimal begitu. Juga kurangnya motivasi peserta didik untuk ikut seleksi lomba dan masalah pendanaan yang cukup besar yang mana tadi strateginya melalui metode Bagja itu sudah dijelaskan juga bagaimana kolaborasi antar stakeholder yang diikutkan. Kemudian sekolah dan dari daerah manapun ini bisa mereplikasi inovasi kol segar yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Wonosobo. Tentu replikasi tersebut juga akan mengalami beberapa adaptasi di sekolah yang akan mereplikasi seperti besaran anggaran yang akan dikeluarkan, menyesuaikan dengan pihak-pihak yang diajak untuk berkolaborasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah aspek adaptabilitas. Jelaskan sumber daya yang digunakan. Ini terdiri dari sumber daya keuangan, sumber daya manusia, metode,
peralatan atau material, atau kalau dalam bahasa Inggris dikenal dengan 4M atau Man, Money, Method, and Material. Kemudian ini juga harus dilengkapi dengan data dukung yang relevan. Untuk ureanya sendiri maksimal 200 ke atas. Nah, berikut contohnya untuk inovasi kol segar. Ini sumber daya manusia meliputi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo sebagai pelindung, begitu, kemudian sekretaris dan kepala bidang pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu di Dikpora Kabupaten Wonosobo sebagai pengarah, kemudian kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian ada 3 orang SKL dan 78 personil pembina ekstrakurikuler dari dalam maupun pihak luar sekolah. Kemudian jumlah orang tua yang dilibatkan menyesuaikan jumlah personil yang mengikuti lomba, dan ini sifatnya fluktuatif. Jadi bisa berbeda-beda angkanya. Nah, sumber daya keuangan berasal dari BOS, komite sekolah, dan bantuan wali murid. Pada tahun ajaran 2020-2021, dana BOS ini sebesar Rp36.400.000 dan dana komite sebesar Rp108.700.000. Kemudian tahun ajaran 2021-2022, dana BOS sebesar Rp79.840.000 dan dana komite Rp208.250.000. Berikut seterusnya pada tahun anggaran berikutnya. Ini juga ada dana bantuan wali murid yang sifatnya tidak mengikat. Kemudian untuk metode yang digunakan adalah kolaborasi tadi, seperti sudah dijabarkan pada poin sebelumnya yang melibatkan sekolah, tenaga ahli, alumni, dan wali murid sebagai ciri utama inovasi kol segar ini. Kemudian yang berikutnya adalah material inovasi adalah peserta didik sebagai objek secara langsung. Nah, ini peserta didik yang hebat didukung oleh kehebatan guru, tenaga ahli, motivasi dari alumni, dan wali murid. Kemudian aspek berikutnya adalah strategi keberlanjutan. Jelaskan strategi keberlanjutan inovasi yang terdiri dari strategi institusional berupa regulasi atau dasar hukum, kemudian implementasi dan atau pemberlakuan inovasi. Kemudian strategi berikutnya adalah manajerial berupa peningkatan kapasitas SDM, kinerja organisasi, penjaminan kualitas dan atau pemberlakuan standar operasional prosedur atau SOP. Kemudian strategi berikutnya adalah strategi sosial berupa partisipasi atau kolaborasi pemangku kepentingan yang terlibat dan peran dari masing-masing pihak. Ini maksimal diuraikan dalam 500 kata. Nah, ini ada contoh untuk strategi berlanjutan. Yang pertama, strategi institusional berupa regulasi atau dasar hukum. Ini dijabarkan bahwa inovasi kol segar di bidang pendidikan dari SMP 1 Wonosobo bertujuan untuk memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusivitas dengan pelibatan ormas dan media, filantropi, dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar untuk penjaminan kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat. Ini strategi institusionalnya disebutkan telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian beasiswa pendidikan dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pendidikan. Kemudian strategi sosial berupa partisipasi atau kolaborasi. Ini sebagai ciri utama tadi inovasi kol segar. Nah,
Seperti diterangkan pada aspek sebelumnya juga, masing-masing dari sekolah, tenaga ahli, instansi terkait, alumni, dan juga wali murid dijabarkan peranannya masing-masing. Kemudian strategi manajerial ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM dari murid sebagai objek utama pelaksanaan inovasi Paul Segar. Nah, ini kepemimpinan kepala sekolah yang baik dapat mengkondisikan semua sistem yang direncanakan berjalan dengan lancar. Kualitas murid, hasil inovasi pun terbukti maksimal. Jadi ada komitmen kepemimpinan yang dibutuhkan Bapak Ibu memang dalam melakukan suatu inovasi itu sendiri. Nah, juga ini didukung melalui SOP pelaksanaan inovasi Paul Segar yang ditaati berupa SOP pelatihan yang tertata maupun SOP pada penggunaan anggaran. Ini menjadi kunci utamanya. Kemudian strategi berikutnya adalah kondisi internal, institusi atau lembaga, dan tuntutan zaman yang mendukung keberlanjutan inovasi. Ini kondisi internal institusi sangatlah kondusif untuk melaksanakan inovasi Kol Segar karena didukung oleh tim sekolah yang solid, kemudian adanya tuntutan untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal bisa terpenuhi karena inovasi Kol Segar bisa dilaksanakan kapanpun, dimanapun, dan oleh sekolah manapun. Nah, ini sudah kita uraikan atau kita cermati bersama-sama untuk aspek-aspek yang dituangkan dalam proposal inovasi yang akan Bapak Ibu sekalian susun. Nah, ini berikutnya akan kita lihat bersama Bapak Ibu untuk link pengumpulan proposal inovasi. Ya, sudah tampil. Nah, ini link seperti kami bagikan sebelumnya bisa diakses melalui s.id/KIPP-WSB-2024. Nah, Bapak Ibu bisa mengakses kembali untuk materi sosialisasi KIPP, kemudian materi kebijakan pembinaan inovasi yang kemarin disampaikan oleh Bapak staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik oleh Bapak Fatoni. Kemudian ada juga materi penulisan proposal, kemudian link untuk submit proposalnya. Nah, di bawah ini bisa dicermati lagi untuk poster atau informasi ringkas terkait persyaratan pengajuan inovasi, kemudian kategori yang bisa diikutkan untuk KIPP Kabupaten Wonosobo ini apa saja, kemudian di bawahnya ada link untuk langsung masuk atau QR yang bisa di-scan untuk langsung masuk ke Google Form pengumpulan proposal. Nah, ini kami tegaskan kembali Bapak Ibu untuk persyaratan atau kriteria inovasi yang bisa diikutkan KIPP Wonosobo 2024 minimal harus sudah diimplementasikan 1 tahun. Jadi kalau masih gagasan itu belum bisa diikutkan dalam ajang kali ini. Karena tadi seperti kita cermati bersama, untuk aspek yang perlu dijabarkan itu sudah bisa dilihat kondisi sebelum diterapkan inovasi dan juga dampak atau kondisi sesudah diterapkan inovasi. Nah, ini langsung masuk ke Google Form-nya.
Nah, ini ada beberapa bagian nanti yang perlu diisi. Di awal ada judul, kemudian tema KIPP Wonosobo tahun 2024. Ini semangat inovasi untuk peningkatan performa birokrasi berdampak. Nah, kemudian ini ada UPP-nya, bisa dipilih sesuai dengan UPP mana. Ada perangkat daerah, kemudian UPTD, kecamatan, kelurahan, puskesmas. Nah, kemudian untuk UPP yang berasal dari sekolah ini baik dari SD atau SMP maupun BUMD ini bisa menuliskan sendiri untuk penulisan nama sekolahnya. Nah, ini kami mohon bantuannya agar memperhatikan format penulisan sebagaimana contoh yang tertera di Google Form. Kemudian yang pertama diisi ini nama inovator, kemudian nomor telepon atau nomor WA yang bisa dihubungi, kemudian judul proposal inovasinya apa, kemudian tanggal dimulainya implementasi inovasi. Nah, ini sesuai dengan SK inisiasi atau SK penetapan inovasi itu dimulai. Nah, bisa diisikan nanti agar diperhatikan bahwa inovasi itu sesuai dengan SK penetapan inisiasi inovasinya harus sudah berusia minimal 1 tahun. Kemudian ini juga diminta untuk mencantumkan link YouTube video inovasi. Nah, ini nanti akan kami tambahkan catatan bahwa video berdurasi maksimal 5 menit, Bapak Ibu. Kemudian untuk kategori inovasi ini bisa dipilih salah satu. Kemudian ini diminta juga untuk memilih salah satu kategori yang berkaitan dengan SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian sebelum mengisikan urean-ureannya, Bapak Ibu ini juga akan diminta untuk mengunggah beberapa dokumen yang mana ini sudah kami berikan contohnya. Yang pertama adalah surat keputusan Kepala Perangkat Daerah atau Direktur BUMD tentang penetapan inovasi pelayanan publik. Nah, ini contoh SK-nya. Nah, ini nanti bisa dicermati sendiri-sendiri oleh Bapak Ibu. Jadi seperti biasa ada format SK, kemudian nanti ureanya bisa mengacu ke contoh yang sudah kami lampirkan bahwa inovasi ini diinisiasi pada tanggal sekian dan masih dilaksanakan sampai dengan saat ini dan seterusnya. Nah, kemudian dokumen yang kedua adalah surat pernyataan implementasi. Ini contoh suratnya dari RSUD juga, ditandatangani oleh Direktur RSUD dan bermaterai atau menggunakan materai 10.000. Untuk formatnya nanti sesuai dengan ini bisa diganti untuk isiannya ada nama, NIP, pangkat, golongan ruang, jabatan, kemudian unit kerja, kemudian judul inovasinya juga bisa disesuaikan dan disebutkan tanggal inisiasinya juga sejak kapan. Kemudian yang berikutnya ini surat pernyataan identitas perorangan atau tim. Nah, jadi nanti akan dikonfirmasi apakah inovasi ini hanya dilakukan oleh satu orang atau tim. Apabila dilakukan oleh tim, bisa disebutkan nama inovator yang tergabung dalam tim tersebut, bisa dicantumkan dalam tabel seperti contoh yang sudah kami lampirkan. Nah, kemudian yang dokumen keempat ini surat pernyataan kesediaan replikasi. Contohnya sudah ada, nah nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan untuk konten atau isiannya. Ini juga ditandatangani dan bermaterai 10.000.
Kenapa ada dokumen-dokumen ini? Termasuk salah satunya surat pernyataan kesediaan replikasi itu karena nanti setiap inovasi ini tujuannya selain bisa memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh pengguna layanan begitu, nah ini juga sebaiknya bisa direplikasi ke unit penyelenggara layanan yang lainnya, termasuk nanti harapannya inovasi ini akan didorong untuk direplikasi ke daerah-daerah di luar Kabupaten Wonosobo. Kemudian yang isian berikutnya ini seperti sudah kami jabarkan, tinggal diisikan saja. Maksimal katanya sudah tercantum di sini sesuai dengan contoh yang sudah kami uraikan tadi. Nah, kemudian ini nanti setiap bagian atau setiap aspek begitu, kecuali ringkasan, itu akan diminta untuk melampirkan data dukung yang relevan. Data dukung seperti kami sebutkan tadi, Bapak Ibu bisa berupa foto atau video dokumentasi pelaksanaan kegiatan inovasi, kemudian infografis yang menunjukkan data terkait inovasi tersebut, juga laporan hasil evaluasi atau dokumen-dokumen lainnya seperti regulasi, SOP, dan juga surat-surat yang bisa menunjukkan kelangsungan inovasi yang sudah diimplementasikan. Nah, ini nanti bisa dilengkapi semua, kemudian setelah lengkap bisa diklik kirim. Nah, untuk batas pengajuan proposal ini paling lambat pada 30 September 2024. Demikian Bapak Ibu untuk pemaparan terkait dengan penulisan teknis penulisan proposal KIPP Kabupaten Wonosobo tahun 2024. Untuk sesi berikutnya adalah tanya jawab. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan melalui kolom chat. Monggo Bapak Ibu. Mas Baim boleh bertanya Boleh Bu Ida, monggo. terkait dengan lampirannya. Itu tadi untuk upload filenya berarti bisa lebih dari satu file nih. Bisa. Kami setting ini untuk setiap aspek data dukung yang bisa diupload itu maksimal 5 file. Oh, kan. Oke, Ya, baik. Ya. Berarti maksudnya artinya kalau misalnya kayak gitu nggak perlu yang saya buat kayak KIPP dulu awal itu kan terus bikin kalau yang kayak provinsi cuma satu tok filenya terus akhirnya dibikin link berarti nggak perlu nih. Dia ya, langsung diuploadkan aja. ya. Oh, nih. Nanti untuk teknis lebih lanjut bisa ini kontak ke kami, Bu Ida. Oh, nih. Matur nuwun. Oke, sami-sami. Monggo Bapak Ibu untuk yang lain yang akan bertanya kaitannya dengan teknis atau kebijakan pelaksanaan KIPP Kabupaten Wonosobo tahun 2024, kami persilahkan. Selamat pagi Mas, mau tanya Mas. Selamat pagi, Mas. Siapa Mas? Boleh disebutkan namanya Iya, dari DLH?
Pustaka, Mas. Mas Pustaka, oke siap. Mas, untuk yang inovator itu nanti ditulisnya kan boleh dari nama dinasnya atau dari timnya ya, Mas? Dari timnya, Mas. Nah, tadi sudah kami sampaikan di Google Form ini ada SK yang atau surat yang ditandatangani kepala dinas dan menyebutkan inovasi ini dilakukan oleh satu orang saja atau oleh beberapa orang yang tergabung dalam tim. Nah, itu SK tim bisa ya, Mas? disebutkan. Bisa pakai SK tim. Nah, nanti untuk penjelasannya yang dilampirkan ke kami itu dibuat dalam bentuk surat sesuai format yang sudah kami contohkan. Oke. Terima kasih, Mas. Oke, sama-sama Mas Pustaka. Monggo Bapak Ibu untuk pertanyaan yang lain bisa langsung disampaikan dengan mengaktifkan video melalui sesi Zoom kali ini, atau bisa dituliskan juga melalui kolom chat yang tersedia. Nah, ini ada pertanyaan melalui kolom chat dari Mbak Eka Dinsos PMD. Ini menanyakan apakah hasil video Zoom kali ini ada rekamannya atau tidak begitu ya. Kemudian karena sedang diminta untuk mewakili rapat. Nah, ini ada. Nanti akan kami share untuk rekaman sesi Zoom kali ini untuk bisa dicermati kembali. Monggo Bapak Ibu yang lain bisa bertanya langsung melalui Zoom. Sembari menunggu yang lain untuk bertanya, ini kami sampaikan juga informasi sebagai penegasan kembali bahwa sesuai dengan surat edaran Bapak Sekretaris Daerah yang terkait dengan pelaksanaan KIPP tahun 2024 ini, 39 perangkat daerah yang terdiri dari 24 dinas dan badan, kemudian 15 kecamatan, ini masing-masing wajib untuk mengikut sertakan minimal satu judul inovasi pelayanan publik
dalam kegiatan kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat Kabupaten Wonosobo tahun 2024. Nah, ini dalam beberapa waktu ke depan, karena pengumpulan proposal maksimal tanggal 30 September, informasi ini akan kami sounding juga melalui pimpinan perangkat daerah. Monggo, apabila ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, kaitannya dengan teknis penulisan proposal, ini kami juga himbau kepada Bapak Ibu untuk bisa segera mengumpulkan proposal KIPP. Jangan mepet deadline. Semakin cepat ini semakin baik. Mas tanya lagi Mas, yang di Google Monggo, Form Mas Pustaka. itu nama inovatornya ditulis apa ya Mas? Yang di mana, Mas? Yang di Google Form kompetisi yang di submit Oke, proposal itu loh. Saya ya, ditanya yang sama. di link submit proposal ya. Ya, Nah, untuk nama inovator yang dituliskan, ini nama penulisnya saja atau ketua tim inovasi. oke. Ya, Nama jadi penulis atau nama tim inovasi ya Mas? ya, betul. Jadi walaupun inovasinya dilaksanakan oleh beberapa orang yang tergabung dalam tim, tapi di pencantuman nama inovator dan nomor HP-nya ini bisa nama ketua timnya saja. Tidak harus ini, Mas, tidak harus kepala perangkat daerah atau kepala bidang atau pejabat struktural, akan tetapi nanti prinsipnya yang bisa menjadi narah hubung untuk kami kontak begitu. Oke. Makasih Mas. Ya, sama-sama Mas Pustaka. Kemudian ini berikutnya ada pertanyaan dari Puskesmas Wadas Lintang 1 melalui kolom chat. Contoh format proposalnya. Nah, format proposalnya ini tidak ditulis dalam format makalah, Bapak Ibu. Tadi sudah sempat kami sampaikan di awal. Jadi proposal ini disampaikan melalui link Google Form. Jadi tidak usah ditulis dalam format proposal. Nah, ini izin kami bukakan sekali lagi. Ya, melalui link yang bisa diakses di s.id /KIPP strip Wonosobo strip 2024. Ini ada link submit proposal. Bisa langsung diklik. Kemudian setelah masuk, nanti akan diminta untuk mengisi beberapa informasi awal. Ini UPP-nya dari mana? Nah, misalnya dari Puskesmas Wadas Lintang 1, bisa dicari, ya dipilih Puskesmas Wadas Lintang 1, kemudian ini cukup dikosongkan apabila tidak berasal dari SD, SMP, atau BUMD, kan tapi untuk rekan dari SD, SMP, atau BUMD ini bisa mengisi atau menulis sendiri nama sesuai dengan contoh format yang tercantum berikut. Nah, kemudian untuk nama inovator ini bisa diisi ketua tim inovasinya yang bisa kami hubungi oleh tim humas kami. Kemudian ini nomor telepon atau nomor HP atau nomor WA yang aktif. Kemudian judul proposal inovasinya bisa dituliskan di sini. Kemudian tanggal dimulai implementasi inovasi, tanggal berapa ini disesuaikan dengan SK inisiasi. Kemudian tautan atau link YouTube video inovasi. Kemudian ini ada kategori inovasi, bisa pilih salah satu. Kemudian kategori dalam SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Bisa dipilih salah satu juga yang relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini terkait dengan apa? Kemudian akan diminta untuk mengupload atau mengunggah beberapa dokumen. Ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama, SK, Kepala Perangkat Daerah atau Direktur tentang penetapan
inovasi pelayanan publik. Kemudian surat pernyataan implementasi, surat pernyataan identitas perorangan atau tim, surat pernyataan kesediaan replikasi. Masing-masing sudah kami berikan contohnya, bisa langsung diklik pada link masing-masing yang tertera. Kemudian di bagian berikutnya ini penulisan proposalnya. Nah, penulisan proposalnya ini langsung ditulis di Google Form-nya, Bapak Ibu. Jadi tidak ditulis dalam format makalah seperti itu. Cukup langsung diuraikan, dijabarkan di masing-masing kolom di sini. Nah, ini ada ketentuan maksimal berapa ratus kata, itu nanti bisa disesuaikan. Begitu, Bapak Ibu dari Puskesmas Wadas Selintang 1 sudah terjawab. Mohon diperhatikan. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Ini kami informasikan juga karena kegiatan ini menjadi bentuk komitmen begitu untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi KIPP Kabupaten Wonosobo tahun 2024 ini juga dipantau oleh pimpinan kami. Jadi nanti masing-masing perangkat daerah seperti ditegaskan tadi dalam surat edaran yang telah kami sampaikan, wajib mengikutkan minimal 1 judul inovasi sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah kami sampaikan dalam SE tersebut. Nah, ini akan kami pantau secara berkala progres yang sudah mengumpulkan. Nanti akan ada apresiasi tersendiri dari pimpinan. Kemudian untuk yang belum, ini akan kami follow up juga untuk dapat segera mengumpulkan proposal KIPP. Demikian Bapak Ibu, apabila sudah cukup untuk sesi Zoom kali ini dan tidak ada yang ditanyakan kembali, izin untuk mengakhiri sesi tokan-takon kebijakan bagian organisasi Sekretariat Daerah pada pagi hari ini. Akhir kata Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada tutur kata dari kami yang salah atau kurang berkenan. Izin untuk mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.